Salve dan selamat pagi untuk rekan muda sekalian. Pada saat ini kita akan merenungkan bersama sebuah tema, yakni suara hati nurani. Rekan muda sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Di ruang sidang pengadilan duduk sang hakim, sembari ia menyimak tuntutan jaksa penuntut umum terhadap seorang nenek rentah yang dituduh mencuri singkong. Dalih dari terdakwa sebagai berikut. Karena ia hidup miskin, anak lelakinya sakit keras, dan cucunya lapar, maka mengambil singkong tanpa seizin pemiliknya harus ia lakukan. Atas peristiwa ini, manajer PT Perkebunan Singkong menuntutnya di pengadilan dengan maksud agar menjadi contoh untuk warga lainnya, menjadi efek jerah bagi siapa saja yang mengambil singkong tanpa izinan PT Perkebunan Singkong. Di dalam ruang sidang, sang hakim menghela nafas dalam dan panjang. Lalu ia bangun dari duduknya dan mendekati nenek yang siap dituntut. Ia berkata kepada sang nenek, "Maafkan saya, Ibu, saya tidak dapat membuat pengecualian hukum. Hukum tetap hukum." Bahkan ia menggumam kata-kata Pilatus dalam hatinya. Quote scripsi scriptum. Apa yang tertulis tetaplah tertulis. Apa yang menjadi tuntutan harus dilaksanakan. Ibu akan dihukum penjara. Atau jika ingin bebas, ibu harus membayar denda sebanyak 1 juta rupiah. Jika tidak membayar denda 1 juta rupiah, maka ibu harus mendekam dalam penjara selama 2 tahun 6 bulan, sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Hidup sudah payah. Dari mana sang ibu mendapat uang sebanyak itu untuk mengganti penjara dengan bebas dari penjara? Bayarannya 1 juta rupiah. Mendengar itu, nenek tertunduk lesu, hatinya remuk redam, sembari cucunya yang ikut di pengadilan menangis sejadi-jadinya. Hakim kemudian melakukan ini. Ia berjalan ke salah seorang yang bertopi yang hadir di ruangan sidang itu. Ia meminta topi itu dan menaruh ke dalam topi itu segepok uang 1 juta rupiah yang diambil dari saku kanan jasnya. Sebelum jam berdentang tanda mulai sidang, ia berdiri dengan gagah dan berseru kepada semua hadiran yang berada di ruang sidang itu. Saudara-saudara,
Saya atas nama pengadilan akan menjatuhkan juga denda kepada tiap orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar Rp50.000. Mengapa? Karena kalian semua yang menetap di kota ini dan telah membiarkan seseorang kelaparan sampai harus mencuri singkong untuk memberi makan cucu dan anaknya. Kemudian ia menghampiri panitera dan mengatakan, "Tolong kumpulkan uang dendanya dalam topi ini, lalu berikan semua hasilnya kepada si terdakwa, kepada nenek itu." Sebelum palu diketuk, nenek itu telah mendapatkan sumbangan uang sebanyak Rp3.500.000 dan sebagiannya telah dibayarkan ke panitera pengadilan sebagai denda. Nenek bebas dari tuntutan dan pulang dengan wajah ceria, membawa sisa uang, termasuk uang Rp50.000 yang diberikan oleh manajer PT Perkebunan Singkong yang menuntutnya. Rekan muda sekalian, sang hakim telah mendengarkan suara hati nuraninya. Kapankah kita? Apakah kita akan seperti Pilatus yang menolak mendengarkan hati nuraninya? Bandingkan Yohanes bab 18 ayat 28 sampai 38a. Yesus diadili Pilatus. Semoga amin. Tuhan memberkati kita semua. Salve.